Bayangkan, sebuah organisasi sedang mengadakan acara dan sudah menyadari beberapa kemungkinan risiko, seperti keterbatasan anggaran, peserta yang batal hadir, hingga gangguan teknis. Semua kemungkinan tersebut dapat terjadi, tetapi pertanyaannya, risiko mana ya yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk ditangani? Yuk, simak penjelasannya. Halo Sobat Si Pintar Apik, kembali lagi dengan saya Sinta. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari 2 tahap awal proses manajemen resiko, yaitu komunikasi dan konsultasi, serta penetapan konteks. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko adalah tahap untuk menilai tingkat kemungkinan dan dampak suatu risiko dengan tujuan menentukan tingkat prioritasnya, sehingga organisasi dapat memutuskan risiko mana yang perlu ditangani terlebih dahulu. Penilaian risiko ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Pertama, kita mulai dari identifikasi. Dalam mengidentifikasi risiko, kita perlu tahu apa yang bisa terjadi, kenapa itu bisa terjadi, dan bagaimana dampaknya. Kemudian yang kedua akan dilakukan analisis risiko. Analisis risiko ini adalah memberikan bobot terhadap risiko yang telah diidentifikasi dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada. Jenisnya ada 3. Yang pertama, preventif, yaitu mencegah risiko. Yang kedua, detektif, yaitu mendeteksi risiko. Dan yang ketiga, korektif, yaitu memperbaiki dampak. Dalam analisis risiko ini, kita juga akan memberikan nilai pada kemungkinan dan dampak dari setiap risiko. Nah, hasilnya dikombinasikan untuk menentukan nilai risiko keseluruhan. Jika sudah ditentukan nilai risikonya, maka yang akan dilakukan selanjutnya adalah evaluasi risiko. Kita akan menentukan apakah risiko itu perlu ditangani atau bisa diterima. Hal ini dapat ditentukan berdasarkan risk appetite, yaitu batas risiko yang bisa ditoleransi. Jika nilai risiko lebih besar dari risk appetite, maka risiko tersebut perlu ditangani. Namun, jika nilai risiko lebih kecil dari risk appetite, maka risiko tersebut dapat diterima. Nah, supaya lebih jelas bagaimana tahap ini diterapkan dalam situasi nyata, yuk kita simak lanjutan contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Ivrini. Setelah penetapan konteks, kita masuk pada penilaian risiko. Kita mulai dari yang identifikasi terlebih dahulu. Risikonya apa saja? Pertama, risiko pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Sebabnya pelatihan yang direncanakan untuk kondisi desa secara umum mendukung pemerintah pusat, tapi tidak mendukung kondisi desa lokal. Kemudian dampaknya apa? Pelatihannya tidak memberikan dampak positif terhadap desa. Kemudian risiko kedua adalah pelatihan daring kurang efektif. Karena apa? Karena akses desa terhadap teknologi masih terbatas. Hal ini mengakibatkan pelatihan tidak meningkatkan kompetensi dari kader desa. Risiko ketiga adalah pelatihan desa yang telah diprioritaskan batal dilaksanakan. Penyebabnya adalah pemotongan anggaran. Dan hal ini berdampak pada desa sasaran tidak akan berkembang sesuai dengan harapan. Risiko keempat adalah peserta pelatihan tidak menerapkan hasil pelatihan di desanya. Karena apa? Karena kurangnya motivasi peserta pelatihan untuk menerapkan hasil pelatihan. Dampaknya, pelatihan tidak memberikan dampak kepada desa. Tahap berikutnya, setelah kita identifikasi, kita analisis risiko itu. Analisis risiko itu apa sih? Analisis risiko itu adalah memberikan bobot nilai pada risiko-risiko yang telah diidentifikasi dengan memperhatikan pengendalian yang telah dilakukan. Pengendalian risiko itu umumnya dalam bentuk aturan, SOP, kebijakan gitu ya, untuk mencegah terjadinya risiko. Diharapkan pengendalian-pengendalian ini efektif menurunkan sehingga nilai risiko yang tinggi kemudian menjadi turun. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Nggak semua pengendalian itu efektif. Oleh karena itu kita perlu lihat apakah suatu pengendalian yang sudah ada itu efektif atau tidak. Bagaimana menilai apakah suatu pengendalian itu efektif atau tidak? Yaitu yang pertama dilihat apakah pengendalian itu sudah dirancang dengan baik, apakah pengendalian itu sudah diimplementasikan dengan konsisten dan tepat waktu. Kemudian apakah pihak-pihak yang terkait itu patuh terhadap pengendalian tersebut, dan dampak nyatanya juga dilihat. Sudah dirancang baik, implementasi baik, sudah patuh, tapi ternyata mungkin saja pengendalian itu ternyata masih belum mengurangkan
risiko yang ada. Yang pertama adalah risiko pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Pengendalian yang sudah disusun adalah penyusunan modul oleh pusat berdasarkan tema nasional. Hari ini kurang efektif. Kenapa? Karena modul itu belum menyesuaikan karakter lokal. Sehingga risikonya masih ada, yaitu pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan desa karena modul belum disesuaikan dengan karakteristik lokal dan mengakibatkan pelatihan belum memberikan dampak positif. Begitu juga dengan pengendalian-pengendalian berikutnya. Setelah kita analisis pengendalian-pengendalian yang ada, kita nilai bobot daripada risiko-risiko tersebut. Nah, bagaimana menilai kemungkinan daripada risiko tersebut? Ada di Peraturan Permen Desa Nomor 9 Tahun 2020. Kita lihat dari risiko pertama, pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan, di mana kemungkinannya desa yang tidak terpenuhi kebutuhannya terkait dengan materi modul itu adalah sekitar 10% dari jumlah desa. Kita lihat ke matriks daripada kebijakan, berarti dia masuk kriteria jarang terjadi atau nilainya 2. Nah, kita berikan nilai kemungkinannya 2. Begitu juga dengan risiko-risiko yang nomor 2, 3, dan 4. Setelah kita menilai kemungkinannya, sekarang kita menilai dampaknya. Nah, sama seperti tadi, nilai dampak ini sudah ditetapkan oleh kebijakan MR yang ada di kementerian. Kita lihat contohnya risiko nomor 1, di mana risiko nomor 1 tadi adalah pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Setelah kita lihat dampaknya, ternyata ada 10% yang tidak memiliki dampak positif, atau artinya 90% memiliki dampak positif. Kalau kita lihat mengacu pada peraturan, maka masih tercapai 90%, dan hal itu menunjukkan nilai dampak sebesar 2. Begitu juga dengan risiko-risiko yang nomor 2, 3, dan 4. Setelah kita memiliki nilai kemungkinan dan nilai dampak, maka kita akan menilai risiko tersebut. Nilai risiko itu adalah kombinasi dari nilai kemungkinan dan nilai dampak sebagaimana matriks tersebut. Pada matriks tersebut ada berbagai warna. Warna merah menunjukkan bahwa risiko tersebut sangat tinggi. Warna orange menunjukkan risiko tersebut tinggi, dan seterusnya hingga warna biru yang menunjukkan risiko tersebut sangat rendah. Oke, kita sekarang lihat coba bagaimana nilai-nilai risiko dari masing-masing risiko yang telah kita identifikasi. Ada risiko nomor 1, yaitu pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Nilai kemungkinannya tadi 2, nilai dampaknya 2, sehingga di sini di peta ini kita lihat kombinasi kemungkinan 2 dan dampak 2 memiliki nilai 6. Begitu juga seterusnya. Tahap setelah analisis adalah kita mengevaluasi. Evaluasi itu menunjukkan apakah risiko ini perlu ditangani lebih lanjut atau tidak. Apakah risiko ini cukup diterima begitu saja? Nah, keputusan menangani atau tidak adalah berdasarkan risk appetite atau batas penerimaan suatu risiko. Suatu risiko yang ada di atas risk appetite perlu dilakukan tindak lanjut. Nah, Sobat Si Pintar Apik, sekarang kita sudah memahami bagaimana menilai risiko melalui identifikasi, analisis, dan evaluasi. Tahap ini membantu kita menentukan risiko mana yang paling penting untuk segera ditangani. Setelah mengetahui prioritasnya, tentu langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana cara menanganinya. Di video berikutnya, kita akan membahas tahap penanganan risiko serta monitoring dan review. Jadi, jangan sampai terlewat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.